Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan dibahas kali ini adalah interpolasi. Interpolasi merupakan teknik untuk mencari nilai suatu variabel yang hilang pada rentang data yang diketahui. Misalkan, terdapat tabel seperti ini. Tabel pengukuran ini menentukan hubungan antara tegangan kepada baja dan waktu yang diperlukan hingga baja tersebut patah. Terdapat 8 data yang dihasilkan selama percobaan. Pada pengukuran atau data pertama, tegangan yang diberikan sebesar 5 kg per mm persegi, dan waktu yang dibutuhkan hingga baja tersebut patah adalah 40 jam. Untuk data kedua, tegangan yang diberikan sebesar 10 kg per mm persegi, dan waktu yang dibutuhkan selama 30 jam, dan seterusnya. Lalu muncul pertanyaan, berapa waktu yang diperlukan jika tegangan yang diberikan kepada baja adalah 12 kg per mm persegi. Sedangkan pada tabel pengukuran, tidak terdapat percobaan pemberian tegangan sebesar 12 kg per mm persegi. Maka solusinya adalah pencocokan kurva. Di sini akan dicari fungsi yang mencocokkan titik-titik data dalam tabel dengan sebuah kurva, sehingga didapatkan fungsi hampiran. Fungsi hampiran ini merupakan pendekatan yang dilakukan. Memang nilai fungsi yang didapat tidak akan setepat nilai sejatinya, namun fungsi ini akan menghampiri nilai sejatinya dengan galat yang relatif kecil. Pencocokan kurva dibedakan atas dua metode, ada regresi dan interpolasi. Kita bahas dulu sekilas mengenai regresi dan interpolasi. Berikut merupakan grafik regresi dan interpolasi. Pada regresi, data hasil pengukuran memiliki galat yang cukup berarti, sehingga datanya menjadi kurang teliti. Kurva yang mencocokkan titik data itu tidak melalui semua titik, hanya yang memiliki kecenderungan data saja yang dilalui kurva. Bisa dilihat, di sini ada jarak antara titik dengan garis. Jarak antara titik dengan garis ini merupakan galatnya. Semakin dekat jaraknya, maka galatnya semakin kecil. Berbeda dengan regresi, pada interpolasi, data yang diketahui ketelitiannya sangat tinggi. Maka, garis kurva dibuat melalui setiap titik dari data yang diberikan. Pada interpolasi pun terdapat galat, namun galatnya sangat kecil. Materi yang akan dibahas hanya mengenai interpolasi saja. Salah satu cara menginterpolasi adalah dengan menggunakan fungsi polinom atau polinomial. Polinomial atau suku banyak ini merupakan suatu bentuk matematika yang memuat variabel berpangkat. Persamaan dari interpolasi polinom adalah sebagai berikut. Fungsi X sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah dan seterusnya hingga A ke N X pangkat N. Oh iya, Fx ini sama dengan Y ya, jadi kalau ada persamaan yang ditulis dengan Y sama dengan, itu sama saja dengan Fx atau fungsi X. Pada interpolasi polinom, fungsi X atau Y ini ditulis dengan Px. Hal ini untuk menandakan bahwa persamaan tersebut merupakan fungsi polinom. Untuk penulisan fungsi polinom, seperti ini. Tinggal diganti lambang fungsi X-nya atau Fx-nya dengan Px. Misalkan di sini ada sebuah grafik dengan batas X0, Y0 hingga Xn, Yn. Lalu ingin mencari nilai Y atau Px di X sama dengan A. Pastikan hanya di rentang X0, Y0 sampai Xn, Yn ya. Karena jika di luar rentang tersebut, maka bukan interpolasi namanya, melainkan ekstrapolasi. Pada interpolasi ada 3 metode. Ada metode interpolasi linear, kuadratik, dan polinomial. Yang akan dibahas kali ini adalah interpolasi linear. Interpolasi linear akan menebak suatu titik di antara dua buah titik dengan kurva yang menyerupai garis lurus. Misalkan diberi dua buah titik, X0, Y0 dan X1, Y1. Lalu kita akan mencari data di antara kedua titik tersebut. Misalkan akan dicari nilai X, Y. Di awal telah kita ketahui persamaan fungsi polinom seperti ini. Karena interpolasi linear hanya memuat dua titik saja, maka fungsi polinom yang menginterpolasi kedua titik tersebut berbentuk Px sama dengan A0 ditambah A1X. Untuk angka 1 di fungsi polinom ini merupakan tanda bahwa persamaan tersebut merupakan fungsi polinom berderajat 1.
atau fungsi interpolasi linear yang hanya memuat 2 titik. Sekarang, kita coba substitusikan nilai x0y0 dan x1y1 ke dalam fungsi polinom. Setelah disubstitusikan, akan didapat 2 persamaan. Persamaan pertama, y0 sama dengan a0 ditambah a1x0, dan persamaan kedua, ada y1 sama dengan a0 ditambah a1x1. Persamaan pertama untuk titik x0y0, dan persamaan kedua untuk titik x1y1. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa y ini sama dengan px. Berikutnya cari nilai A0 dan A1. Untuk nilai A0 dan A1 ini bisa dicari menggunakan eliminasi Gauss, tapi bentuknya harus diubah dulu menjadi seperti ini. Tinggal dipindah ruas saja, yang y-nya asalnya di depan, dipindah ke belakang. Ada cara lain yang lebih cepat dan lebih sederhana untuk menyelesaikan interpolasi linear, dengan cara memanipulasi kedua persamaan ini. Setelah melalui proses perhitungan, maka rumus atau fungsi interpolasi linear adalah sebagai berikut. Px sama dengan y0 ditambah y1 dikurangi y0 per x1 dikurangi x0 dikali x dikurangi x0. Fungsi polinom ini yang akan dipakai untuk menyelesaikan kasus interpolasi linear. Dengan fungsi ini, tidak perlu mencari lagi nilai A0 dan A1. Fungsinya lebih sederhana, karena tinggal memasukkan nilai yang sudah ada saja, yaitu nilai X dan Y. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Perkirakan jumlah penduduk di negara A pada tahun 1968 berdasarkan data tabulasi berikut. Di tahun 1960, terdapat 179,3 juta jiwa, dan di tahun 1970, terdapat 203,2 juta jiwa. Jika digambarkan dalam grafik, kurang lebih seperti ini ya. Ini data di tahun 1960, dan yang kedua, data di tahun 1970. Lalu kita akan mencari data di tahun 1968. Bagaimana cara penyelesaiannya? Sebelumnya, inisiasi dulu tahun sebagai X dan jumlah penduduk sebagai Y. Maka, akan diketahui X0-nya 1960, Y0-nya 179,3, X1-nya 1970, dan Y1-nya 203,2. Untuk X yang ditanyakan 1968. Setelah itu, hitung dengan fungsi interpolasi linear atau fungsi polinom berderajat 1 dengan rumus seperti ini. Tinggal masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui ke dalam rumus, sehingga didapat jumlah penduduk di tahun 1968 yaitu sekitar 198,4 juta jiwa. Sekarang, coba bandingkan dengan rumus yang lain. Rumus Px sama dengan A0 ditambah A1x. Jika memakai rumus ini, maka kita akan mencari nilai A0 dan A1-nya dengan menggunakan eliminasi Gauss. Sebelumnya, substitusikan x0y0 dan x1y1 ke dalam fungsi polinom, sehingga didapatkan 2 persamaan seperti ini. Untuk persamaan yang didapat sudah dipindah ruas, yang asalnya y-nya di depan menjadi di belakang. Bentuknya seperti ini karena kita akan melakukan proses eliminasi Gauss. Masukkan nilai x0, y0, dan x1, y1 ke dalam persamaan, lalu ubah ke dalam bentuk matriks. Untuk nilai A0 dan A1 kita beri nilai 1. Setelah itu lakukan proses eliminasi Gauss, dan didapat hasilnya seperti ini. Untuk nilai A0-nya sama dengan min 4505,1, dan untuk A1-nya sama dengan 2,39. Silakan cek kembali materi eliminasi Gauss untuk detail prosesnya. Nilai A0 dan A1 sudah didapat. Langkah berikutnya, masukkan nilai ini ke dalam fungsi polinom. Seperti ini. Sehingga didapat jumlah penduduk di tahun 1968 adalah 198,4 juta jiwa. Bisa disimpulkan, pengerjaan interpolasi linear dengan menggunakan kedua rumus ini akan menghasilkan nilai yang sama.
Contoh lain, diketahui ln 9 sama dengan 2,1972. Ln 9,5 sama dengan 2,2513. Tentukan ln 9,2 dengan interpolasi linear. Lalu bandingkan dengan nilai sejati ln 9,2 sama dengan 2,2192. Pertama, definisikan dahulu X dan Y-nya. Dan diketahui X0 sama dengan 9, Y0 sama dengan 2,1972, X1 9,5, Y1 2,2513, dan X yang dicari sama dengan 9,2. Langkah berikutnya, hitung dengan menggunakan fungsi interpolasi linear dengan rumus berikut. Tinggal masukkan semua nilai yang diketahui ke dalam rumus. Hasil dari ln 9,2 dengan menggunakan interpolasi linear sama dengan 2,2188. Sekarang kita bandingkan dengan nilai sejatinya. Nilai sejati dari ln 9,2 sama dengan 2,2192. Dan nilai interpolasi yang telah kita cari dari ln 9,2 adalah 2,2188. Nilainya berbeda ya, karena berbeda berarti mengandung galat. Untuk galatnya bisa dihitung dengan cara nilai sejati dikurangi nilai interpolasinya. Galatnya itu sama dengan 0,0004. Galat yang diperoleh tidak terlalu besar, oleh karena itu nilai dari interpolasi ini masih bisa diterima. Materi mengenai interpolasi linear telah selesai. Interpolasi merupakan teknik untuk mencari nilai suatu variabel pada rentang data yang diketahui. Nilai yang dihasilkan interpolasi kemungkinan memiliki nilai yang tidak sama dengan nilai sejatinya. Namun, galatnya masih relatif kecil, sehingga mendekati nilai aslinya. Terdapat beberapa metode interpolasi, yang salah satunya yaitu metode interpolasi linear. Interpolasi linear ini hanya melibatkan dua titik saja, dengan kurva yang menyerupai garis lurus. Untuk rumusnya, bisa menggunakan fungsi polinom berderajat 1, yaitu Px sama dengan A0 ditambah A1x, atau fungsi polinom yang telah melalui proses manipulasi aljabar seperti ini, karena nilai yang dihasilkan akan tetap sama. Sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.